Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku." Engkau selalu bersama-sama dengan aku, anakku. Kenapa kau nggak punya kualitas? Berapa tahun si sulung ini berkata, "Aku telah bertahun-tahun mengabdi kepadamu, Bapa. Telah bertahun-tahun aku nggak pernah membantah satu patahku. Tidak ada perintahmu yang tidak aku lakukan." Tapi apa kata papahnya? "Engkau selalu bersama dengan aku. Harusnya engkau mempunyai kualitas." Kualitas apa? Kualitas ayah dong. Kasta tertinggi dalam gereja bukan gembala. Kasta tertinggi dalam gereja adalah ayah. Orang yang punya kualitas ayah. Kualitas itu harus tumbuh. Yusuf adalah seorang yang mempunyai kualitas ayah. Yusuf satu kali dia lahir di hari tuanya dan lahir dari istri yang paling dicintai oleh Yakub. Yusuf ini tiba-tiba dibuatkan jubah terbaik. Pada saat dia menerima jubah itu, dua mimpi muncul dari Tuhan dalam hatinya. Itu mimpi hidup. Lalu kakak-kakaknya yang cemburu itu mulai membuka, melucuti jubahnya dan menyobek-nyobek dengan iri hati. Lalu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Tadinya mau dibunuh, tapi salah satu daripada saudaranya, "Jangan dibunuh, lempar aja ke dalam sumur kering." Pikirannya, nanti semua pergi, dia akan selamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika si kakaknya ini pergi, saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir sebagai seorang budak, tanpa identitas, tanpa koper, tanpa paspor, tanpa duit, gak punya apa-apa, mungkin cuma pakaian seadanya. Dia pergi ke Mesir, gak tahu bahasanya, tidak ada satupun yang dikenalnya, cuma satu yang dia punya, mimpi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Mimpi itu hidup. Mimpi itu yang menjaganya. Ketika istri Potifar menggodanya, dia bilang tidak. Kenapa? Karena mimpi itu menjaganya. Waktu akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, mimpi itu menjaganya. Walaupun dia berkata bahwa aku tidak bersalah, katakan kepada Firaun, aku nggak bersalah. Tapi juru minuman itu lupa. Bahkan di Alkitab ditulis, Tuhan yang membuat lupa juru minuman itu. Lalu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, tiba-tiba Firaun bermimpi dan Yusuf dipanggil. Dan Yusuf terjemahkan mimpi itu. Sejak itu dia menjadi Perdana Menteri. Persoalannya bukan jabatan. Persoalannya adalah kapasitas. Kualitas yang terbangun di dalamnya yang membentuknya menjadi seorang ayah. Ketika saudara-saudaranya datang, saudara-saudaranya menyembahnya karena dia seorang petinggi, bahkan tertinggi setelah semuanya di bawah satu Firaun. Jabatannya cuma satu di bawah Firaun. Saudara-saudaranya menyembah. Dan dia tahu itu terjadi. Mimpi yang Tuhan nyatakan terjadi. Dulu waktu dijual, woi, mungkin gak mimpinya terjadi kalau dia jadi budak? Mungkin gak? Budak itu seorang yang gak punya nama, gak punya masa depan, gak punya keturunan. Budak gak mungkin. Tapi di surga bilang, siapa bilang? Siapa bilang kalau Tuhan yang bekerja tidak ada yang tidak mungkin? Pada saat itu Yusuf naik menjadi Perdana Menteri.
bukan jabatan. Orang melihatnya jabatan, tapi poin terpenting adalah kualitas.